Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, ini tentang Khabbab berkata syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidum burdah lahu fi dhillil Ka'bah. Beliau beralaskan kain beliau di naungan Ka'bah. Jadi Ka'bah ada bayangannya bernaung di situ. Faqulna, maka kami katakan, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Tidakkah engkau ya Rasulullah memintakan pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Jadi pertanyaannya ini kok pertanyaan begini ini agak kurang enak juga. Apakah engkau enggak berdoa minta tolong untuk kami ya Rasul? Karena apa? Khabbab ini pandai besi. Budaknya Ummu Anmar sering disiksa oleh tuannya gara-gara masuk Islam. Jadi sebetulnya kondisinya ini cocok saja minta pertolongan, minta doa Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, qad kana man qablakum yu'khadhur rajul fayuhfaru lahu fil ard. Orang-orang sebelum kalian ini, kata Rasulullah, itu disiksa itu dengan cara digali tanah itu. Kemudian ditimbun di situ. Fayuj'alu fiha fayu'ta bil minsyari fayudha'u ala ra'sihi. Jadi ditimbun, ditinggalkan kepalanya kelihatan. Kemudian ambil gergaji. Kemudian diletakkan di kepalanya. Fayuj'alu binisfain, kemudian kepalanya digergaji jadi dua. Ini orang sebelum kalian. Jadi ngeri juga kalau cerita beginilah. Wa yumashyatu bi amsyatil hadid fi maduna 'azmihi wa lahmihi. Disisir dengan sisir dari besi yang itu memisahkan daging dengan tulang tengkoraknya. Coba ini penyiksaan luar biasa dulu ya. Fama yasrifuhu dzalika an dini. Maka hal yang dilakukan itu tidak memalingkan mereka dari agamanya. Jadi tetap beriman. Bisa kita baca misalnya kisah di dalam surah Al-Buruj ya, bagaimana kadang itu dibakar mereka, satu kaum dibakar. Mereka tetap beriman kepada Allah. Ya, wallahi demi Allah la yatimmanna hadzal amru hatta yasira ar-rakib min Son'a ila Hadramaut. Demi Allah, perkara agama ini akan sempurna, akan menang hingga orang itu berjalan dari Son'a ke Hadramaut la yakhafu illallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah. Wadhi'ba ala ghanamihi, serigala itu juga tidak akan memangsa domba. Para ahli hadis sebagian memaknai ini kiasan, orang-orang zalim itu enggak akan mengganggu lagi. Orang kuat tidak akan memangsa orang lemah. Orang kaya tidak akan menzalimi lagi orang-orang miskin. Yang kaya menilep pajak ya, yang miskin diober-ober pajaknya, enggak akan begitu. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian ini tasta'jilun, tergesa-gesa. Coba kita bayangkan, ini sahabat sedang mengadukan problemnya, Rasul justru cerita orang yang problemnya lebih besar. Ini salah satu trik juga ya, walaupun nanti lihat-lihat juga orangnya. Itu engkau nggak merasakan kami ya Rasul. Bisa jadi gitu kalau yang orang sekarang ya. Orang sekarang diceritai gitu. Kami ini sudah sakit. Masa engkau ceritakan yang lebih sakit lagi? Yang begini aja kami nggak tahan. Tapi sikap sahabat ini Rasulullah bicara dicocokkan dengan keimanan sahabat. Mereka kuat sehingga Rasulullah ceritakan begini.
Tapi akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu ketika akhirnya juga melihat Khabbab ini disiksa di hadapan mata kepala Rasul. Pandai besi kan beliau itu, ya, oleh Ummu Anmar, besi yang sedang panas itu membara itu diletakkan di kepala Khabbab. Khabbabnya meringis. Ya Allah, bayangkan itu, andai itu saudara kita, orang tua kita. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mendoakan keselamatan untuk Khabbab bin Al-Arad. Yang akhirnya Allah balas Ummu Anmar itu dengan punya penyakit. Yang penyakit itu hanya kata tabib itu untuk pengobatannya itu kepalanya harus dicos juga. Dicos itu ditempeli besi panas. Itu berkat doanya Rasul, mendoakan orang zalim untuk begitu nggak apa-apa. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini salah satu cara ya menguatkan sahabat itu dengan cerita. Bisa kita pakai sendiri untuk diri kita, menguatkan diri kita sendiri itu juga bisa dengan kita membaca cerita-cerita para sahabat, para tabi'in, para ulama dalam dakwah mereka. Insya Allah itu akan membuat kita, ya, hati kita merasa lebih teguh lagi.